Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas? Bahagia sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, seorang pejabat yang merupakan ujung tombak dalam organisasi. Nah, saat ini kita belajar bersama tentang bagaimana mengendalikan pelaksanaan kegiatan. Tapi sebelumnya, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu siapa saya sehingga tidak ada rahasia di antara kita. Nama itu bisa tertayang di dalam layar, kemudian keluarga saya, lihat fotonya ada itu, kemudian jabatan di situ sudah tertera jelas. Kalau mau kontak person bisa melalui email, sehingga dalam proses komunikasi, dalam proses pembelajaran selanjutnya, kita bisa melakukan interaksi dengan efektif, efisien dengan menggunakan IT, bisa juga dengan telepon langsung. Silakan Bapak Ibu sekalian, kami siap melayani. Baik, dari dalam pembahasan tentang pengendalian pelaksanaan kegiatan, intinya ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama kaitannya dengan bagaimana Bapak Ibu sekalian nanti diharapkan dapat menjelaskan teknik dan rencana monitoring berdasarkan hasil analisis substansi kritis dalam apa? Dalam perjanjian atau kontrak. Kita akan bisa menindaklanjuti hasil kontrak kita itu dengan beberapa proses-proses yang di dalamnya ada penuh dengan kesepakatan-kesepakatan. Kemudian yang kedua, bagaimana prestasi pekerjaan sesuai dengan dokumen yang ada di dalam kontrak tersebut. Kemudian yang ketiga, kita identifikasi ada kemungkinan mungkin penyebab ada ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan dokumen atau kontrak yang ada di dalam proses perikatan kita. Kemudian yang keempat, ada kemungkinan juga ada suatu penyalahgunaan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan pelaksanaan yang tertera di dalam kontrak, sehingga di situ perlu ada semacam penalti atau punishment lah istilahnya antara penyedia dengan pengguna barang jasa. Jadi prinsip di dalam mengendalikan pelaksanaan pengadaan barang jasa kaitannya dengan kontrak, saya ambilkan ini dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108/2017 tentang kompetensi pemerintahan. Kita dituntut untuk bisa menganalisis substansi kontrak, kemudian monitoring pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang jasa, kemudian analisis hasil monitoring, dan yang terakhir adalah bagaimana pengendalian pelaksanaan kontrak. Untuk lebih bisa merefresh gambaran tentang banyaknya permasalahan-permasalahan dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan, kita akan coba lihat tayangan supaya memberikan gambaran flashback dalam bentuk video sebagai berikut. Silakan. Welcome to our channel. Di awal tahun 2020 ini, sejumlah kasus dugaan korupsi terkuak. Beberapa di antaranya merupakan kasus di dalam tubuh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Ini membuat masyarakat di Twitter membuat klasemen kasus korupsi terbesar di negeri ini. Kalian penasaran dengan klasemen ini? Simaklah ulasan kami. Pejabat di kantor Pempa.tk Seni dan Budaya Yogyakarta resmi dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Polisi menyita barang bukti uang tunai lebih dari 489 juta rupiah, 1 unit apartemen di Jakarta, rumah dan juga kendaraan. Dari hasil penyelidikan diduga semua tersangka melakukan tindak pidana korupsi pada tahun anggaran 2015-2016 dengan modus pengadaan barang melalui perusahaan fiktif. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Juru bicara penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya Senin 23 November 2020 menjelaskan bahwa sedang dilakukan penyidikan oleh KPK dalam perkara dugaan korupsi pekerjaan pembangunan Stadion Mandala Krida APBD tahun anggaran 2016-2017. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan suap lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPKP Kota Yogyakarta tahun anggaran 2019. 2 tersangka merupakan jaksa di Kejari Yogyakarta dan Surakarta, sementara 1 lainnya pihak swasta. Kedua jaksa diduga menyalahgunakan jabatannya sebagai tim pengawal.
Isak tangis Tri Harsanti tak terbendung saat melepas kepergian suaminya, Agus Setiawan, yang dieksekusi Kejaksaan Negeri Gunung Kidul. Kepala Desa Balai Harjo ini dinyatakan bersalah karena terlibat korupsi dana pembangunan Balai Desa Balai Harjo senilai 353 juta rupiah. Dengan membentangkan spanduk dan membawa sejumlah poster, unjuk rasa mendesak penuntasan kasus korupsi ini digelar di perempatan Tugu Palputi, Yogyakarta. Aksi ini dilakukan Gerakan Anti Korupsi Yogyakarta menyusul tidak adanya tindak lanjut dari KPK terkait dugaan maraknya kasus korupsi yang terjadi di DIY. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menilai KPK tidak serius dalam menuntaskan dugaan temuan 192 kasus korupsi di Yogyakarta yang sebelumnya telah diterima dan disampaikan sendiri oleh pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif. Baik, selanjutnya dari tayangan tersebut, apa yang bisa kita refleksikan? Tentu Bapak sekalian bisa merefresh bagaimana pengalaman Bapak sekalian menjadi PNS, mulai dari CPNS sampai menjadi pejabat pengawas saat ini. Beberapa hal permasalahan-permasalahan kaitannya dengan proses pengadaan barang jasa. Kira-kira dari tayangan video tersebut apa yang bisa kita refleksikan? Apakah mulai dari identifikasi masalah hambatan-hambatan dalam melaksanakan pekerjaan, misalnya dalam membuat dokumen perencanaan penganggaran, kemudian bagaimana menentukan aliran kas agar tepat dengan kontrak yang akan kita buat, kemudian juga bagaimana atau apa saja kinerja OPD yang menjadi kurang karena beberapa hal kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. Nah, silakan diskusi-diskusi ini Bapak sekalian nanti catat, kita akan tugaskan Bapak sekalian di dalam asinkronus nanti. Nah, sehingga dalam asinkronus ada tugas-tugas yang mungkin perlu kita diskusikan bersama, silakan nanti ada sesi tersendiri. Untuk merefresh selanjutnya, Bapak sekalian, kita jelaskan beberapa hal yang terkait dengan apa itu pengertian kontrak. Yang jelas kontrak menurut International Trade Center tahun 2010 adalah suatu perjanjian hukum antara dua pihak atau lebih yang bermaksud untuk membuat suatu hubungan resmi yang berlaku menurut hukum. Jadi secara prinsip ada 4 unsur dasar. Yang pertama antara penawaran dan penerimaan atau offer and acceptance, kemudian pertimbangan, kemudian bagaimana kita melihat kondisi kompetensi dari proses pengadaan barang jasa yang akan kita lakukan. Kemudian yang paling penting adalah legalitas purpose, jadi tujuan dari apa yang ada dalam kontrak tersebut. Prinsipnya dalam kualitas kontrak kita mengetahui bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa ada 4 jenis, yaitu jasa konsultansi, kemudian pekerjaan konstruksi, pengadaan barang, dan jasa lainnya. Dari jenis-jenis pengadaan barang jasa tersebut, ini yang memerlukan penyedia barang jasa. Sebenarnya ada satu item yang tidak perlu penyedia. Bapak sekalian bisa melaksanakan melalui swakelola. Jadi yang menjadi catatan di sini adalah kualitas pelaksanaan kontrak itu ditentukan oleh siapa? Oleh para pihak, terutama pengguna dan penyedia. Dan apabila melibatkan konsultan atau rekanan atau penyedia barang jasa, maka termasuk konsultan berperan untuk menentukan kualitas kontrak dan barang jasa yang dihasilkan. Jadi banyak sekali tentu saja kalau kita cermati kontrak, Bapak sekalian bisa lihat berapa tebal dokumen kontrak, ya rata-rata ya kurang lebih segini ya. Ya isinya kurang lebih apa dalam kontrak tersebut? Ada surat perjanjian, kemudian ada penawaran penyedia barang jasa dan harga, daftar kuantitas dan harga, kemudian syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, kemudian ada lampiran-lampiran, misalnya kerangka acuan kerja, gambar-gambar dan dokumen yang lain. Tapi yang jelas yang menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan kontrak di sini adalah bahwa pelaksanaan pengendalian kontrak pengadaan barang jasa harus dilakukan tanpa melampaui hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak. Sehingga hati-hati kalau Bapak sekalian sudah kontrak gitu ya, itu artinya sudah menjadi perikatan antara penyedia dengan pengguna. Kalau begitu konsekuensinya kontrak tersebut adalah
seberapa dalam peraturan perundang-undangan. Itu kurang lebih ya sangat istilahnya itu sangat kuat sekali karena setara dengan undang-undang. Jadi undang-undang. Sehingga kalau kita melihat secara lebih detail lagi, dokumen-dokumen kontrak dalam pengadaan barang jasa itu memberikan apa? Berupa lingkup pekerjaan di dalamnya ada, kemudian persyaratan, apakah itu kualitas, kuantitas, waktu, biaya, dan nilai, serta lokasi dari suatu pekerjaan yang harapannya tujuannya adalah perlu kita kendalikan pengadaan kontrak pengadaan barang jasa tersebut agar bisa sesuai dengan apa yang ada di dalam dokumen kontrak. Sehingga yang paling penting sebetulnya dalam proses pengendalian pelaksanaan pekerjaan itu ada antara input, proses, dan output. Jadi kita harus kendalikan proses pengadaan barang jasa itu dari sisi masukan. Apakah materialnya sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada di dalam dokumen kontrak, tenaga kerjanya, peralatannya itu dalam sisi input atau masukan. Kemudian bagaimana prosesnya? Metode pelaksanaannya sudah pas atau belum, kemudian kemasan pengirimannya agar sesuai dengan hal yang diharapkan di dalam dokumen pengadaan barang jasa. Kemudian outputnya itu saja, bangunan, konstruksi itu harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada. Kemudian hasil kalau yang jasa konsultasi itu suatu produk berupa studi, analisis atau laporan, atau barang dalam bentuk barang jadi, meja, kursi, LCD dan sebagainya itu pengadaan barang. Kemudian mungkin juga studi layanan dan sebagainya. Hingga titik kritis adalah dapat menjadi penyebab terjadinya risiko-risiko dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. Jadi kalau Bapak sekalian mempunyai pengalaman sebagai PPTK ya, pejabat pelaksana teknis kegiatan, kemudian pejabat pengadaan atau pejabat pembuat komitmen, tapi kalau di sini mungkin sudah ada yang jadi KPA, itu luar biasa sekali. Ya, di dalamnya itu harus memperhatikan mulai dari jadwalnya, apakah pelaksanaan pengadaan barang jasa disusun realistis ya. Tadi di depan saya sudah menjelaskan mengenai waktu, aliran kas dan sebagainya. Ini jangan sampai terlambat dari proses pencairan anggaran yang ada di dalam DPA. Ya, kemudian bagaimana kita melakukan proses pengumuman rencana umum pengadaan barang jasa secara terbuka, kemudian rekayasa sistem IT, kemudian bagaimana ketika mungkin ada kebocoran dalam dokumen pengadaan, serta bagaimana persyaratan lelang dan sebagainya. Baik, Bapak sekalian, jadi tadi secara teori saya refresh ya secepat mungkin supaya bisa memberikan gambaran sebelum Bapak sekalian masuk ke diskusi kelompok. Dalam proses diskusi kelompok nanti akan kita laksanakan dalam proses asinkronus. Silakan nanti Bapak sekalian bisa mencermati di WA grup kita. Nanti akan saya kirimkan kasus-kasus tersebut. Kasus ada 4. Yang pertama itu kasus tentang bagaimana kelanjutan penandatangan kontrak. Apakah dalam pekerjaan konstruksi itu ketika melewati batas akhir penandatangan kontrak di tahun anggaran 2021 semakin mendekat, itu bagaimana yang bisa kita lakukan. Kemudian kasus kedua, apakah kita bisa merubah sistem kontrak lansam yang ditetapkan pada pelelangan menjadi harga satuan di dalam proses pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang ketiga, bagaimana berakhirnya masa kontrak ketika sudah melewati tahun anggaran. Itu bagaimana penyedia apakah diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam hal proses pemeliharaan tersebut. Kemudian kasus yang terakhir adalah masalah denda. Nanti Bapak sekalian bisa diskusikan dalam proses asinkronus. Baik, saya kira itu tidak ada gading yang tak retak. Mohon maaf kalau ada yang tidak pas atau kurang berkenan di hati Bapak sekalian. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga bermanfaat materi kita ini. Silakan Bapak sekalian menindaklanjuti dalam asinkronus sesuai dengan tema-tema diskusi secara berkelompok, dan hasilnya kami tunggu uploadnya dalam Google Classroom dalam kelas PKP agenda 3 ini. Saya akhiri sesi ini, makan ketupat dibagi 4. Belajar kontrak agar selamat dunia akhirat. Amin. Selamat berkarya bersama dan sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jauh tanpa